adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para jamaah Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah keberkahan dan kemuliaan di antara kita. Insya Allah ini terus berlangsung hingga kelak yaumil kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita masih menjelaskan mengenai bagaimana mulianya sahabat. Allah memberikan rasa kepada kita itu untuk sahabat. Siapa yang capek, siapa yang sedih, siapa yang lagi susah, ketemukan dengan sahabatnya. Al-Habib Ali Sohibul Maulid itu, dia kalau lagi capek, sakit, yang tidak tahan, anaknya suruh menceritakan sahabat-sahabatnya. Cerita. Kalau diceritakan sahabat-sahabat guru-gurunya itu, Habib Ali mengatakan apa? Sakitku hilang. Subhanallah. Jadi penting ini sahabat ini ada rasa. Kenapa? Rasa terutama tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia apa tanggung jawabnya? Kita harus saling nasihat. Kalau kakak, kalau adik atau suami, belum tentu. Kadang-kadang dia tahu problem kita. Tapi kalau sahabat, yakin lebih mulia. Dan setiap orang itu punya rahasia terhadap sahabatnya. Kemudian Allah pesan, siapa yang punya sahabat? Dan Anda tahu aib sahabatmu. Tapi aibnya Anda tutup. Anda nggak pernah cerita kejelekan sahabatmu. Maka kelak kamu di akhirat, dosamu dihapus semua, dan kamu ditempatkan di surga. Subhanallah. Kita diam aja, kalau ada sahabat kita, pasti kita tahu dong, ada kekurangan sahabat kita. Tapi diam, jangan cerita. Sulit memang, betul. Tapi kalau Anda bisa pegang ini, siapa yang menutupi aibnya, aku akan tutupi di dunia dan di akhirat, kata Allah. Karena apa? Saking mulianya sahabat. Kenapa Rasulullah SAW ditanya? Semua manusia umatku itu pecah jadi 73. Di antara 73 golongan, yang masuk surga cuma satu. Siapa ya Rasulullah? Yaitu sahabat sunnah wal jamaah. Akidahnya sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah wal jamaah? Ditanyakan lagi. Yaitu yang taat kepada Allah, taat kepadaku, dan mencintai keluargaku, dan mencintai sahabatku. Jadi nggak boleh kita caci maki sahabatnya. Apapun yang terjadi, kemudian Rasulullah melanjutkan, apapun yang terjadi antara sahabatku, kamu jangan ikut campur. Jangan membicarakan. Oleh karena itu si A itu yang paling celaka satu. Dia membicarakan, mencaci maki sahabat. Ya udah berat, nggak mungkin. Sebab sahabat-sahabat itu diberikan oleh Allah kelebihan. Dia dipilih di antara setelah Rasulullah yang terbaik. Siapa yang setelah terbaik? Keluarganya dan sahabat. Nggak mungkin orang itu diciptakan zaman Rasulullah, dikasih iman sama Allah. Nggak mungkin. Pasti di surga. Pasti. Kalau nggak percaya silakan. Kita buka surat 9 ayat 100. Silakan Mbak Nur. Atau siapa yang udah? Novi, ya barangkali. Novi, Beb. Oh, Novi, silakan Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduk? Surat 9 ayat 100. Astagfirullahaladzim. Ini, Beb. Ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, Mbak. Surat 7. Ya, Beb.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Stop dulu, Mbak. Siapa orang yang dimuliakan Allah itu? Orang-orang yang pertama kali, yaitu yang muhajirin, yang pergi hijrah. Kedua, orang ansor yang ada di Madinah. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itulah orang terbaik, golongan terbaik, yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan Anda sekali-kali, hati-hati. Oleh karena itu kalau mau baca sejarah, kalau tidak ada gurunya, hati-hati Anda akan diplesetkan oleh setan. Contoh kalau kita baca, Mbak, sejarah. Terjadi, Mbak, antara Sayyidina Ali sama Sayyidatul Asiyah, istri Rabi, pernah perang, Mbak. Subhanallah. Antara sahabat sama sahabat, pernah perang berhadapan. Tapi Rasulullah pesan, jangan kamu ikut campur. Jangan. Oleh karena itu kalau Anda baca sejarah, Anda pasti akan dibuat oleh orang-orang yang nulis itu untuk Anda saling membenci antara sahabat. Oleh karena itu nilainya tinggi. Hati-hati sahabat. Sahabatku semua di surga. Tetapi namanya dia manusia, dia bukan maksum. Dia masih punya dosa. Itu nanti Allah yang bersihkan. Dijamin oleh Allah, dijamin di dalam surat ini tadi. Yaitu yang pertama-tama masuk Islam, yaitu orang muhajirin dan ansor. Teruskan, Mbak. Di antara orang-orang muhajirin dan orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa kalau kita ngikuti apa itu orang ansor, apakah itu orang muhajirin, kita ikuti, kita juga sama. Jadi 3 golongan. Muhajirin, ansor, dan kalau kita mau ngikuti mereka. Terus hadiahnya apa, Mbak? Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Subhanallah. Bayangkan. Apakah disebut suami? Apakah Rasulullah nyebut istri? Tidak. Tapi yang disebut sahabat. Jadi hati-hati. Kalau saya misalnya tahu kejelekannya Foya, saya jaga betul. Kalaupun ya maaf, kalau ada orang di luar yang mencaci Foya dan saya ada di situ, tetapi saya diam, saya tidak membela Foya, oleh Allah persahabatan saya dengan Foya dicoret. Subhanallah, hati-hati. Jadi kalau Anda punya sahabat, kemudian sahabat itu dicaci maki orang, Anda harus bela, walaupun salah, kata Rasulullah. Tapi nanti setelah dibela, Anda boleh datengin orangnya. Lu jangan gini ya, lu lain kali jangan gini. Tapi harus dibela dulu. Subhanallah, sampai sebegitunya. Tetapi bayangkan sekarang orang-orang pada berani. Ngaku ustadz, ngaku kiai. Mencaci sahabat Rasulullah. Bahkan istri Rasulullah dicaci maki. Hati-hati, hati-hati. Jaga betul. Jangan sampai keluar dari lidah ini kalimat jelek. Walaupun itu orang benar-benar jelek. Jangan. Inilah sahabat. Sampai Rasulullah tadi bilang. Antara sahabat itu punya dosa. Ada. Bahkan zaman Rasulullah itu ada sahabat yang minum-minum. Ketika minum-minum, dihukum. Kemudian orang itu pergi lagi. Kemudian orang itu ketahuan minum lagi. Kemudian orang itu dicambuk lagi. Sebagai syarat dalam Islam, kalau minum-minum harus dicambuk 100 kali. Kemudian yang ketiga, dicambuk lagi karena dia minum. Lah kemudian ada sahabat, antara sahabat itu ada yang mengatakan apa?
Ya Rasulullah, ini orang terlaknat. Rasulullah bilang, diam, kamu jangan mengucapkan kalimat laknat. Yang berhak melaknat itu hanya Allah. Kemudian Rasulullah bilang apa? Ketahuilah bahwa yang kamu laknat tadi, aku melihat di dalam dirinya penuh dengan iman. Dan aku tahu dia akan masuk surga bersama aku. Bayangkan dibelain oleh Rasulullah. Dibela, kita nggak boleh. Pernah di dalam satu pertemuan, sahabat Rasulullah duduk. Kemudian sahabat Rasulullah itu apa yang terjadi? Zaid itu sahabat Rasulullah yang baik. Saat itu dia mengatakan kepada sahabatnya namanya Bilal. Bilal itu kulitnya hitam. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, si hitam ini mbok suruh berkumandang. Maka Bilal merasa tidak enak. Kemudian apa? Zaid diperingatkan oleh Rasulullah. Tidak ada bedanya warna kulit. Jangan kau caci sahabatmu. Kemudian Zaid itu merasa sedih. Kemudian mendatangi Bilal. Hei Bilal, langsung dia sujud dan dia meletakkan pipi kepalanya di lantai, di pasir. Kemudian, hei Bilal, tolong injak kepala saya. Karena kepala ini telah berprasangka jelek dan mulutku adalah mulut terjelek. Oleh karena itu injaklah kepalaku ini agar aku sadar. Kemudian oleh Bilal didatangi. Mau dibalas? Silahkan Bilal, aku senang kalau kau membalas. Kenapa? Supaya dosaku hilang di dunia. Tapi sama Bilal dia sujud, Bilal duduk juga berhenti, kemudian dia menjongkok, kemudian kepala sahabat temannya tadi dicium oleh Bilal. Bukan diinjak tapi dicium, kemudian dibangunkan oleh Bilal, dipeluk oleh Bilal. Sahabatnya tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, beginilah caranya. Kalau ketemu sahabat, jangan saling caci, jangan saling mencelakakan, jangan. Kalaupun ada, maafkan, jangan ada rasa dendam, cepat. Bayangkan Bilal bukan membalas, tapi dia memeluk dan mencium sahabatnya. Kemudian diberi contoh lagi oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang naik onta. Naik onta di padang pasir, dia mendatangi sahabatnya. Bayangkan Rasulullah mendatangi sahabatnya. Sahabatnya sedang duduk di bawah pohon. Rasulullah turun. Rasulullah tidak ngomongnya dari kendaraan, dari onta, tidak. Tapi Rasulullah turun, ontanya suruh duduk. Setelah duduk, Rasulullah turun dari onta. Sebab naik dan turun onta itu nggak gampang. Kemudian Rasulullah turun, kemudian mendekati sahabat Mu'ad. Namanya Mu'ad bin Jabal. Apa dikatakan Rasulullah? Hei Mu'ad, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu cinta sama sahabatmu, doakan. Kemudian Rasulullah memberi doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa sukri ibadatik. Sukrika ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Itu saya sampai sekarang diajarkan oleh guru-guru saya. Setiap habis sholat, saya selalu mendoakan semua teman saya. Tidak pernah lupa, tidak. Kalau kita habis sholat, pasti Allahumma a'inna ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Itu sunnah Rasulullah. Kita disuruh tiap hari itu mendoakan siapa? Sahabatmu. Kalau kamu mengutamakan Foya, saya sayang sama Foya. Waktu saya mengatakan saya sayang itu harus diikuti Allahumma a'inna ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan Rasulullah. Karena apa? Kalian itu akan ditanya. Kita akan tanya. Semua Mbak Nur, Foya, semua Riri, kita akan ditanya. Apalagi saya ngajar, saya akan ditanya. Lebih berat lagi. Subhanallah, ngeri sahabat itu. Kita ada kewajiban, ada.
Bayangkan, bahkan maaf, sahabatmu itu bisa lebih dekat kepadamu daripada saudaramu sekandung. Iya. Contoh saudara saya sekandung siapa? Ada di Solo. Ada Sahab, ada Mustafa, ada semua di Solo. Ada 6 orang di Solo. Lainnya sebagian di Jakarta. Kalau saya sakit, yang mengunjungi saya pertama siapa? Sahabat saya. Saudara saya belum tentu dia datang. Saya setiap hari lebih sering ketemu siapa? Ketemu sahabat saya. Daripada ketemu saudara kandung saya. Sampai sebegitunya kita arahan. Oleh karena itu jaga persahabatan ini. Sangat mulia sekali. Kita harus mendoakan sahabat. Jangan Anda tinggalkan. Tidak pernah. Maaf ya. Darussalam, saya bukan apa, pengajian yang lain, saya kalau wirid pagi-pagi itu habis sholat, sebelum sholat subuh, habis sholat 2 rakaat qobliyah, itu baca wirid. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat itu ada wirid lagi, sampai isyraq. Itu semua tidak ada yang saya lupakan. Nggak ada. Insya Allah nggak lupa. Kita bikin daftar. Karena apa? Nanti kita akan ditanya. Kita bisa bertanggung jawab apa terhadap sahabat saya. Dan ada kewajiban lagi apa? Nyambung. Persahabatan itu jangan. Misalnya saya udah lama. Nggak telepon Ita. Kemana ini Ita nggak kelihatan? Ditelepon. Harus dihubungi. Iya. Rasulullah memberi contoh. Beliau kalau habis sholat, Assalamualaikum. Kemudian dia zikir kepada Allah. Berdoa. Setelah itu apa selesai? Kenapa si ini nggak datang? Kemana dia? Kalau dikasih tahu ada sahabatnya yang sakit, Rasulullah nggak pulang habis sholat, langsung ke tempat sahabatnya. Dia kunjungi. Karena apa? Ada wajib. Bahkan di dalam riwayat Nabi Musa itu dikatakan, kalau kalian ini tahu kewajiban kita terhadap sesama ini, kalian kalau ada teman Anda yang sakit, jangan pernah ditinggalkan. Karena kemuliaannya sangat mulia. Sangat besar. Iya. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa? Ya Allah, izinkan aku untuk mengunjungi orang-orang yang sakit itu. Karena apa? Pahalanya sangat besar sekali. Bahkan apa kata Rasulullah? Kalau kamu ketemu sahabatmu yang sakit, jangan kamu doakan sahabatmu saja. Jangan. Tapi doakanlah doa untuk dirimu juga. Kenapa? Bahkan malaikat itu ada di sampingmu. Ketika kamu berdoa, malaikat pun mengaminkan doamu. Jadi mustahil tidak terkabul. Begitu sampai Allah ini memberi arahan. Begitu Rasulullah memberi contoh. Hati-hati saudara. Jangan mencaci maki sahabat, itu bukan sahabat. Nggak boleh sahabat itu mencaci. Tidak boleh. Karena begitu saya mencaci, saya punya hubungan dengan Anda. Mungkin saya masih mengatakan, oh saya sahabat. Mungkin sahabat saya pun juga mengatakan, oh itu sahabat saya. Tapi Allah tidak mau ngitung Anda sebagai sahabat. Jadi hati-hati hubungan yang begini ini harus dijaga. Harus dijaga dan bagaimana Rasulullah sendiri bilang, sahabatku adalah urusan dia dengan Allah. Kamu jangan ikut campur. Jangan pernah bahas bagaimana kejelekan dia. Kejelekan udah tutup. Tapi kebaikannya harus kita puji. Masya Allah, Foya, begini, Allah. Boleh. Tapi begitu kejelekannya, Anda harus tutup sampai Anda jaga sampai yaumil kiamat. Kalau Anda berhasil menjaganya, aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Aku tidak hitung lagi dosa-dosanya. Subhanallah, maha besar Allah. Inilah persahabatan yang cuman kadang-kadang kita ini terpengaruh oleh nafsu. Kadang-kadang ya Allah kalau sahabat kita ini kurang baik sedikit, ya Allah dia telah nusuk saya dari belakang. Siapa yang mau nusuk? Jangan lebay lah, jangan. Kalau Anda mau sahabat Anda itu tidak punya salah, nanti kalau sahabat Anda itu Rasul. Kalau sahabat Anda Rasul, memang dia dijaga, tidak ada salah. Jadi kalau kita bersahabat itu,
kita harus siap untuk memaafkan. Iya. Namanya mulut, walaupun sudah dijaga oleh gigi, sudah dijaga oleh bibir, tapi tetap saja sulit kita mengendalikan. Oleh karena itu kita disuruh siap. Jadilah pemaaf, jadilah pemaaf. Apalagi kepada sahabat. Jaga dia baik-baik, karena dia adalah syafaatmu, penolongmu, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika nanti engkau akan memasuki namanya pintu-pintu perhitungan Allah di padang mahsyar. Oleh karena itu subhanallah, Allah kasih rasa, Mbak. Kalau Anda nanti bersahabat, dan persahabatan Anda ini dekat sekali, Allah akan beri kedudukan Anda di surga, itu lebih tinggi, saya ulang lagi, lebih tinggi dari kedudukan para nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan, para nabi pun menginginkan kedudukan itu. Subhanallah, kedudukannya di atas kedudukan surganya para nabi. Kenapa? Karena di dunia dia bersahabat. Apa cirinya sahabat? Dua. Ya, cirinya dua. Dia bukan keluargamu, bukan familimu, tidak ada hubungan darah. Kemudian apa yang lagi? Kamu tidak mengharap ada sesuatu pemberian darinya. Kalau kita berharap aja dari teman kita, itu persahabatannya dicoret oleh Allah. Nggak boleh. Tetapi kita ini terhadap sahabat, apa yang kita tanamkan? Apa yang bisa saya berikan kepada sahabat saya? Jangan Anda berharap, jangan. Kalau sahabat itu, apa yang kita harus berikan? Jangan senang kalau diberi sahabat. Tapi Anda harus memberi. Apa yang bisa saya berikan kepada sahabat? Itu yang benar. Cuman kita sekarang terbalik. Persahabatan itu apa yang kira-kira dia bisa saya ambil ya? Apa yang bisa saya manfaatkan? Apakah Allah ridho sahabat yang begini? Oh tidak. Tetapi kita lihat tadi sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Apa itu? Kok bisa sampai sama Allah? Mereka belum mati, tapi Allah sudah memberikan kepada Al-Quran bahwa saya ridho kepadanya dan saya masukkan dia ke dalam surga. Apa? Kekal di dalamnya. Nggak pernah masuk neraka. Nggak pernah. Kekal di neraka. Sampai segitu. Ada apa ini? Apa istimewanya sahabat ini? Seperti apa sih dia terhadap sahabatnya? Mari kita lihat, saudara. Di dalam Al-Quran. Surat 59. Ayat 10. Ayat 9, maaf. Ayat 9. Silakan, siapa Mbak Nur? Surat berapa, Bib? Surat 59, Mbak. Ayat? Ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri. Mengutamakan, terus. Meskipun mereka juga memerlukan. Subhanallah. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Kita harus muliakan sahabat kita. Walaupun kita ini butuh, tapi kalau sahabat membutuhkan itu harus diutamakan, kata Allah. Itulah contohnya orang-orang Muhajirin dan Ansor. Sehingga mereka belum mati, sudah dikasih tahu. Kalian semua surga. Bahkan bukan cuma surga, aku ridho. Ada loh orang yang masuk surga, tapi Allah nggak ridho. Hati-hati ini. Kenapa mereka itu? Dikatakan tadi. Mereka orang-orang Ansor itu,
yang sudah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Ketika Rasulullah lagi dicaci maki orang-orang kafir, mereka orang-orang Ansor itu datang ke Makkah. Mereka memberitahu Rasulullah, mengadakan perjanjian kepada Rasulullah di mana? Baitul Aqabah. Di bawah pohon. Sampai sekarang masih ada. Tapi pohonnya sekarang ditutup. Dulu masih ada. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, siapa yang pernah berdiri di bawah pohon itu, semuanya penghuni surga. Subhanallah. Itu Baitul Aqabah. Karena apa? Berjanji kepada Rasulullah akan membela Rasulullah. Kemudian Rasulullah diminta untuk datang ke Madinah untuk dijadikan keluarga dan saudara di sana. Akhirnya Rasulullah setelah perjanjian itu, Rasulullah berangkat hijrah. Nah, itu orang Ansor. Mereka dikatakan oleh Allah, mereka itu miskin. Orang Ansor miskin. Nah, mereka kedatangan tamu dari Mekah hijrah. Mereka yang datang itu juga miskin. Lebih miskin lagi. Nggak punya rumah, nggak punya baju, nggak punya apa-apa. Karena berangkat hijrah itu nggak bawa apa-apa. Kemudian apa? Mereka itu memuliakan. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka memberikan apa-apa yang dia miliki. Sudah miskin, apa yang dia miliki, semua dihadiahkan kepada orang-orang Muhajirin. Walaupun dia sendiri miskin, kata Allah, dan dia sendiri membutuhkan pemberian itu. Tapi mereka mengutamakan sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang dijauhkan dari kekikiran? Ayo, Darussalam harus menjadi pelopor. Apa yang bisa saya bantu? Ita, apa yang saya bisa bantu? Poya, apa yang saya bisa bantu? Semua. Jangan segan-segan. Oleh karena itu, saya tidak pernah satu detik pun handphone saya itu selalu on. Kenapa? Minimal saya nggak bisa memberi apa. Tapi saya minimal bisa mendoakan. Saya bisa memberi saran. Apa yang saya bisa sampaikan? Itu kalau kita mau jadi sahabat. Itu yang dicontohkan. Jadi jangan kaget. Kenapa? Bahkan Allah bilang, orang Muhajirin dan Ansor dan siapa yang mengikuti mereka. Kalau kita mau, kita ngikuti mereka. Kita sama, dijamin di surga. Kekal di dalamnya. Ayolah, ayolah. Persahabatan ini jangan. Masya Allah, sudah berapa lama ini? Sudah berapa lama kita nih Darussalam. Pengajian lagi. Anda kira Anda sepele? Tidak. Kalian nanti akan dikumpulkan di surga bersama siapa? Rasulullah. Insya Allah Darussalam bakal ngaji lagi. Bersama Rasulullah di hadapan Allah. Mari saudara-saudara. Inilah penting. Jangan main-main dengan sahabat. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Kalau ada cepat-cepat dihilangin. Kenapa? Itu setan yang 100% setan. Kenapa? Setan itu mau gelincirkan Anda. Jangan, semua sahabat baik. Kalaupun ada kekurangan, maafkan. Karena mereka bukan Rasul. Mereka manusia biasa. Yang mempunyai kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kalian bisa mencintainya, Allahu Akbar, hadiahnya sangat besar. Hadiahnya sangat besar. Itulah dalam ayat-ayat yang lain, kita diberi keberkahan, kemuliaan. Ketika Rasulullah pun hijrah, Rasulullah di Gua Thur bersama siapa? Allah bilang bersama sahabatnya Abu Bakar. Kemudian sahabatnya itu tanya, ya Rasulullah, kita ini bahaya. Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Apa jawab Allah dalam Al-Quran? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, hai sahabatku. Aku dengan engkau itu di tengah-tengahnya Allah. Karena Allah memperhatikan para sahabatnya.
Kalau Anda bersahabat, saya dengan Foya ini bersahabat. Di tengah-tengah saya ini Allah memberi rahmat. Tapi kalau saya ada rasa tidak baik, sedikit pun, Allah celakakan persahabatan itu. Allah tidak ridho. Tidak ada sahabat itu yang ngomongin sahabatnya. Tidak ada sahabat itu yang mencelakakan sahabatnya. Bahkan apa dikatakan? Anda boleh berbohong demi kebaikan untuk mengakurkan sahabat. Sampai sebegitu. Iya. Agar sahabatmu jangan saling caci. Contoh misalnya Foya sama Mbak Ita. Kemudian Foya ngomongin lagi musuhan sama Ita. Saya boleh mendamaikan. Foya, Mbak Ita kirim salam. Oh, dia cinta sama kamu. Padahal Ita nggak ngomong. Boleh. Demi untuk menyatukan sahabat itu. Mari saudara. Kenapa ini yang kayak gini kita tidak bisa mengambil manfaat? Kenapa kita tidak bisa mengambil manfaat? Dicontohkan. Zaman Rasulullah SAW diceritakan. Rasulullah itu menerima tamu. Menerima tamu dari negara lain. Mereka pada mau masuk Islam. Rasulullah itu di masjid. Antara masjid sama rumahnya itu hanya ada korden. Ada korden. Rasulullah duduk di situ. Nah, kemudian tamu-tamu ini datang. Dari negara lain, mereka menyatakan masuk Islam. Mereka jumlahnya ada 6. Di antara 6 itu, mereka datang otomatis harus dijamu. Kemudian Rasulullah membuka korden rumahnya, nanyakan pada istrinya, "Hei istriku, apakah ada makanan malam ini untuk kita?" Apa jawab istri? "Maaf suamiku, hari ini kita punya dapur nggak mengepul." Secara halus itu menunjukkan bahwa kita tidak ada makanan. Bahkan sudah 3 hari tidak mengepul. Bayangkan Rasulullah senyum. Ya udah, terus bagaimana? Kemudian Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Hai sahabat-sahabatku, maukah kalian menerima tamuku? Dia adalah tamunya Allah." Sahabatnya miskin semua. Rasulullah aja 3 hari nggak makan, nggak ada makanan. Sahabatnya juga sebagian pada miskin, nggak ada. Kemudian ada yang mengacung, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menerima 2 tamu. Aku hanya mampu untuk 2 tamu." "Bagus," kata Rasulullah. "Hei tamu 2 ini, silahkan kamu ikut dia." Jalan. Kemudian, "Ya Rasulullah, saya 1. Boleh dikasih. 1 orang. Kemudian ada sahabat lagi yang mengacung, "Ya Rasulullah, saya bisa 2. Diberi lagi 2. Tinggal 1 orang nggak ada yang ngacung. Berarti mereka semua miskin. Nggak ada yang ambil. Rasulullah diam menunggu. Sambil senyum. Ternyata ada 1 orang itu, dia mau ngacung, ragu. Nggak jadi lagi. Lama-lama dia nekat. "Ya Rasulullah, biar 1 itu aku yang bawa." Kemudian Rasulullah tersenyum melihat kejadian ini. Kemudian dikasih tahu kepada yang lain. "Antarkan tamu-tamu Allah ini sebelum sholat subuh di masjidku." Siap ya Rasulullah. Diceritakan. Di dalam hadis ini, yang tadi tidak diceritakan. Yang diceritakan yang 1 terakhir. Yang 1 terakhir itu dia jalan berdua menuju ke rumah. Menuju ke rumahnya, dia ragu-ragu. Di rumahnya ini, istrinya ada makanan atau tidak. Sebab kadang-kadang nggak ada makanan. Dia takut kalau nggak ada makanan. Bagaimana ini? Ketika dia jalan menuju dekat rumahnya, udah sampai dekat rumahnya, dia melihat dapurnya itu menyala. Dan dia mendengar istrinya lagi ngegoreng. Sehingga dia senang sekali. Alhamdulillah. Berarti ada makanan sedang digoreng. Maka tamunya itu suruh masuk di ruang depan, kemudian suaminya ke belakang, ke dapur. Dia melihat istrinya sedang ngegoreng. Alhamdulillah. Apa kata istrinya? "Kenapa kamu bilang Alhamdulillah?" Ini kebetulan ada tamunya Allah. Tamunya Rasulullah. Kita akan jamu dia. "Apa yang kamu goreng?" Ditanyain sama suami. "Aku sedang menggoreng batu." Subhanallah. Karena miskin. Loh, apa tidak ada makanan? Ada. Makanan untuk 1 orang. Dan ini kami sepakat bersama anak-anak
akan kami berikan kepadamu. Biar kamu yang makan sebab kamu mencari uang. Kamu mencari nafkah. Maka kami sepakat, kami tidak makan, kami berikan pada suami. Lah itu anakmu kenapa tidur? Iya, tadi dia lapar. Tetapi aku supaya dia tidur, aku pura-pura menggoreng. Subhanallah, istrinya bilang gitu. Nah terus sekarang gimana nih tamunya Rasulullah 1 orang? Tidak mungkin dia mau makan sendiri. Kata istrinya, sedangkan kamu nggak makan, nggak mungkin dia mau. Lah terus menurut Anda bagaimana? Suaminya tanya pada istrinya. Kemudian istrinya apa? Aku punya akal. Makanan ini kamu bawa. Kemudian kamu sajikan kepada tamu. Kemudian aku membawa lampu teplok. Lampunya dulu pakai minyak. Ketika nanti sudah dekat, aku akan tiup lampu itu. Sehingga tamu itu makan dan kamu pura-pura berkecap. Suaminya suruh supaya dipikir juga udah makan. Nah, kemudian kamu antarkan kepada dia. Subhanallah. Benar, setelah itu dilaksanakan, akhirnya tamunya tadi mau makan. Setelah makan, kemudian tidur mereka. Istrinya nggak makan, anaknya nggak makan, semua. Kecuali suaminya juga nggak makan. Menjelang subuh, maka dibawa tamu itu menuju ke masjid. Sampai di depan masjid, Rasulullah sudah berdiri. Di depan pintu masjid, Rasulullah tersenyum. Bahkan sampai giginya terlihat. Rasulullah gigi yang indahnya terlihat. Subhanallah. Kemudian sahabat itu dijemput oleh Rasulullah. Kemudian sahabat itu melaporkan, Alhamdulillah ya Rasulullah, tadi malam dia sudah makan dan dia sudah tidur nyenyak. Sekarang saya kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Hai sahabatku, kejadian tadi malam kamu bersama istrinya diceritakan Allah kepadaku. Bahkan Allah tersenyum melihat kejadian istrimu meniup daripada lilin tadi yang kamu bawa. Kejadian itu membuat Allah tersenyum, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai sahabatku, engkau ditunggu oleh Allah di surga. Karena kamu mengutamakan sahabatmu daripada keluargamu, daripada dirimu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, sungguh maha besar Allah. Maha mulia Allah. Allah itu melihat bukan apa yang kita lakukan ya. Tidak. Allah itu melihat apa yang di dalam hati kita. Bagaimana rasa saya bersahabatan dengan Darussalam ini? Apa yang ada di hati saya? Bukan penampilan saya. Bukan dengan saya memberi hadiah. Tapi kalau hati saya tidak mencintai mereka, Allah maha tahu. Allah melihat dalam hati. Jangan kita salah. Anda jangan cari sama teman itu penampilannya saja. Agar teman itu senang dengan kita. Wah, kita bicara saja. Tapi hati kita di dalamnya bengkok. Hati-hati. Allah maha tahu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Banyak cerita-cerita para sahabat yang diceritakan di dalam Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat kebanyakan kepada para sahabat. Bahkan Allah memuji siapa yang sudah meninggal, kita harus doakan mereka. Oleh karena itu kalau kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabatnya disebut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Harus. Kita kalau berdoa pun harus dimasukkan. Agar doa kita dikabulkan Allah. Ada di mana tadi perintahnya? Ada di suratnya tetap 59, ayatnya 10, Pak. Tadi ayat 9, sekarang ayat 10. Siapa ini, Beb? Silakan siapa? Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Oca? Alhamdulillah, Beb. Sahabatku yang manis, Masya Allah. Berkah, Insya Allah. Amin, amin. Mbak Nur. Ayo, Mbak Nur. aku baca, ayo, sayang. Bunda. Kok aku baca Mbak Nur aja? Oh, ya aku udah. baru join ini.
Oh, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Ya. muhajir dan ansor, Iya. mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Allahu Akbar. Kita Dan diajarin oleh Allah. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Hati-hati. Jangan ada dengki sama sahabat-sahabat Rasulullah. Allah ancam, hati-hati. Jangan sampai ditanamkan dalam hati ada kedengkian terhadap mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Hati-hati, hati-hati. Jaga betul-betul. Bayangkan kita tidak boleh ada dengki. Kita disuruh mendoakan. Doakan mereka para muhajir. Karena apa? Dialah yang bersama Rasulullah. Mereka makan bersama Rasulullah. Mereka minum bersama Rasulullah. Mereka tidur bersama Rasulullah. Mereka berjuang bersama Rasulullah. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan dengar yang demikian ini. Ayat-ayat itu yang menyampaikan siapa? Dari Allah kepada Rasul. Rasul menyampaikan pada mereka. Mereka menulis. Mereka membuatkan semuanya. Sehingga kita bisa sekarang merasakan nikmatnya Al-Quran. Kita bisa merasakan nikmatnya hadis-hadis Rasulullah. Dan kita bisa mendengar cerita-cerita apa yang dulu dia lakukan. Kalau tidak, kita mau tahu dari mana? Oleh karena itu, jangan sekali-kali, tapi doakan mereka. Itu perintah Allah. Tapi kalau kita sudah baca ayat sampai khatam, tapi kita selalu lalai, kita nggak ada perhatian sampai di situ. Bayangkan, apa Anda tega? Anda mencaci maki saudara Anda sendiri? Anda mencaci maki sahabat sendiri? Apakah benar dia disebut bersahabat? Silakan, kita suruh memberikan kepada mereka. Suruh menjaga mereka. Surat Al-Baqarah, ayat 273. Silakan, Mbak Nur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah. Tolong perhatikan ayat ini. Tolong perhatikan ayat ini. Surat kedua, ayat 273. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi atau orang lain yang tidak tahu. Menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Allahu Akbar. Terus? Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Ya. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Sungguh Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Jadi sahabat ini diatur. Kalau kita mau sedekah, kepada siapa? Orang yang betul-betul tidak mampu, tidak bisa berjalan, lumpuh, yang tidak bisa melihat. Dan kalau bisa dicari, mereka itu tidak mengeluh. Tapi kita tahu dia miskin. Tapi mereka menjaga dirinya. Sahabat itu tidak ada yang mau minta. Nggak ada yang mau minta-minta. Padahal dia kadang-kadang di rumahnya nggak masak, nggak makan. Anak istrinya lapar. Tapi apakah mereka menunjukkan ke depan orang lemes? Saya kalau datang ngaji tempat Mbak Nur, saya menunjukkan wajah saya nggak enak. Saya menunjukkan, kenapa Beb? Ada lagi pikiran Mbak Nur. Oh, saya lagi punya utang. Oh, celaka itu. Celaka. Jangan Anda berharap untuk minta-minta. Jangan, ini harus dibiasakan. Hati-hati loh, hati-hati. Allah tuh Maha tahu. Kita datang ke tempatnya Oca, ya Allah, Cak, lu bikin sambel. Aduh, gue pengen sambelnya. Celaka. Jangan. Justru kalau kita ada teman orang jualan, kita diusahakan suruh beli. Walaupun kadang-kadang kita tidak membutuhkan. Untuk menunjukkan apa?
untuk memberi semangat. Dia mau kerja, dia mau berusaha payah. Apa yang terjadi pada ayat ini? Tolong perhatikan. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi istri Rasulullah, juga anaknya, yaitu Sayyidina Aisyah. Aisyah, aku dipilih untuk menggantikan ayahmu. Tolong ceritakan aku. Aku sekarang ini telah memimpin, dan aku mengikuti apa yang dilaksanakan oleh suamimu. Tetapi mungkin aku ada yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh suamimu. Oleh karena itu tolong kasih tahu aku, untuk aku dapat melaksanakannya. Kemudian anaknya itu menangis mengenang suaminya, Rasulullah. Sayyidina Aisyah. Kemudian apa? Hei ayahku yang aku cintai. Aku yakin kamu tidak akan sanggup apa yang dilakukan oleh suamiku. Sebab suamiku itu setiap ayat Quran, semua dilaksanakan. Tidak pernah tidak. Oleh karena itu Rasulullah ketika ada sahabat, "Hai Aisyah, tolong sebutkan sifat suamimu." Rasulullah. Apa kata Sayyidina Aisyah? Huwal Quran. Dia itu Al-Quran. Kalau Anda mau tahu Al-Quran diisinya, itu semua dilaksanakan oleh Rasulullah. Termasuk ini suruh sedekah kepada orang yang lumpuh, yang buta, yang dia tidak minta-minta. Ternyata orang itu ada di depan pasar, hei ayahku. Sejak suamiku kawin dengan aku, kemudian dia melihat ada seorang buta, seorang lumpuh di depan pasar setiap hari. Karena dia tidak bisa bergerak. Dan orang ini bukan orang Islam. Tolong lihat ya, bukan orang Islam. Dan dia hobinya, semua orang dipanggil, kemari, hei sahabat, teman. Aku akan beritahu kau bahwa Rasulullah itu pembohong, bahwa Rasulullah itu semua dicaci maki. Muhammad dia nyebutnya. Muhammad itu pembohong, Muhammad tukang sihir, semua caci makian. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tiap hari membawa mangkok, kata istrinya. Isinya apa? Gandum yang dihaluskan. Setelah dimasak, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, Rasulullah bawa sendiri ke depan pasar. Maka ditemuilah orang Majusi itu, orang yang nyembah api itu, yang sedang mencaci maki dirinya, mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membawa sendok, kemudian disuapin. Disuapin itu, walaupun Rasulullah dicaci maki. Iya. Tapi dengan senyum Rasulullah menyuapi, dengan halus. Pelan-pelan nyuapin. Sehingga orang itu senang. Tapi orang tua tadi itu, yang lumpuh buta, dia tidak tahu siapa yang memberi makan. Padahal dia caci maki. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun. Hal ini terjadi. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu aku sampaikan hai kepada ayahku. Maka Sayyidina Abu Bakar ingin mencoba. Kemudian dia ngambil gandum, dia haluskan. Setelah itu dia bawa ke tempat orang Majusi tadi. Sayyidina Abu Bakar menyuapi. Tapi ketika menyuapi ditanya, mana berapa hari kamu tidak datang? Padahal tiap hari Rasulullah datang. Tapi karena Rasulullah wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar, ada beberapa hari yang kosong. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar diam aja. Kenapa? Kok kamu berapa hari nggak datang? Dan kamu ini kasar, tidak seperti yang biasanya. Yang biasanya itu orangnya halus, orangnya baik, orangnya lembut. Dia waktu saja nggak pernah terlambat. Dia memilihkan aku makanan yang enak dan empuk yang aku tidak perlu mengunyah lagi. Dan aku disuapi dengan cara yang lemah lembut. Tapi kamu kasar, kata orang tua tadi. Kamu tidak sebaik mereka. Sayyidina Abu Bakar nggak tahan. Bahkan sambil caci maki orang yang dicintainya. Tidak tahan. Sambil menyuapi, Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata. Air mata itu menetes sehingga orang tua itu terkena. Tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kamu menangis? Kamu memang kasar, tidak seperti biasanya. Kenapa? Ada apa kamu? Dipikir ini yang biasanya.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar nggak tahan. Sesungguhnya yang kamu caci maki itu adalah sahabatku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua itu diam, padahal dicaci maki. Yang menyuapi aku itu Rasulullah, iya. Aku caci maki, iya. Dan dia orangnya halus, dia berakhlak mulia. Betul, kata Sayyidina Abu Bakar. Barusan kemarin 3 hari lalu meninggal. Orang itu terdiam lama. Setelah terdiam orang itu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kok sampai mereka Allah kasih hidayah? Yang ngasih siapa? Allah. Karena Allah sudah bilang, tidak ada yang dimuliakan Rasulullah kecuali diberi kemuliaan oleh Allah. Kecuali dibalas di dunia sebelum di akhirat. Yang caci maki pun dimuliakan. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar dia bilang, aku tidak tahan, aku tidak tahan. Dia Rasulullah yang melaksanakan seperti ini. Tapi aku hari ini mencoba sehari aja. Aku tidak bisa. Hatiku tidak bisa melihat engkau mencaci maki dia. Akhirnya mengucapkan syahadat. Akhirnya menjadi sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan semua sahabat yang masuk surga. Yang mencaci maki pun di surga. Sayyidina Umar itu dulu mau bunuh Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dipeluk. Sehingga hatinya lemah. Sehingga dia bersahadat. Sayyidina Umar. Padahal dulunya pembunuh. Kita tidak perlu membicarakan itu. Itu urusan dia nanti dengan Allah. Allah sudah mengampuni. Jangan sahabat dengan sahabat itu Allah yang ampuni. Bukan urusan kita. Saya tidak perlu mengejas teman saya. Oh, teman saya celaka. Teman saya berbuat. Enggak. Buat apa? Hati-hati. Jangan Anda penuhi dengan nafsu. Janganlah. Ayo saudara-saudara. Ayo kita manfaatkan ini. Banyak kejadian-kejadian lagi di zaman Rasulullah. Yang kalau kan ini contoh dari beliau, oleh karena itu jadikanlah dia teladan. Siapa? Rasulullah. Jadikan teladan. Itu bagaimana cara Rasulullah dengan sahabatnya. Bayangkan Rasulullah itu utang kepada toko Yahudi. Apa borahnya? Borahnya baju perangnya. Untuk jaminan. Untuk apa utang itu? Untuk dirinya? Untuk istrinya? Tidak. Tapi untuk membantu orang-orang miskin saat itu. Padahal Rasulullah nggak punya. Sampai di situ. Jadi jangan berharap. Inilah kesalahan kita ini. Kita terlalu berharap kepada apa yang kita harapkan dari teman. Tidak. Teman itu sudah ada kewajibannya nanti membawa kita ke surga. Udah cukup. Caranya kita balas dari sekarang. Kita balas dia baik. Apa yang dia harapkan? Ini yang perlu kita sampaikan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Darussalam yang saya cintai. Ayo mari kita bersahabat. Islam itu disahabatkan. Saya tidak seayah, tidak seibu dengan kalian. Tetapi saya lebih dekat. Kenapa? Karena kita dipersaudarakan oleh Allah. Allah mengatakan al-Islam akhul muslim. Kita orang Islam itu bersaudara dengan sesama muslim. Harus saling tolong, ada kewajiban. Ada kewajiban. Kalau bersin pun kita harus menjawab bersinnya. Wajib. Kalau saya salam sunnah, tapi sahabat yang menjawab, wajib. Banyak hal-hal yang demikian. Kalau sakit harus dikunjungi. Ada haknya, nanti kita akan ditanya hak itu oleh Allah. Apakah Anda berani, sudah sanggup melaksanakan itu? Hati-hati. Banyak hal yang kalau saya ceritakan tidak habis, sayang waktunya. Kita teruskan lagi. Kemudian dikatakan tadi, antara sahabat dengan sahabat ini harus kita suruh mencari, kata Allah. Carilah syafaat. Kita harus nyari, sahabat itu harus kita cari. Tapi nanti yang menjadikan sahabat itu Allah. Kita lihat lagi coba surat kedua Al-Baqarah. Ayat 255.
Semua itu syafaat itu dari sahabat. Siapa yang mengizinkan? Bayangkan nanti Ita memberi syafaat, Foya memberi syafaat. Siapa yang mengizinkan syafaat itu? Allah. Kita sering baca ayatnya, tapi kita sering lupa. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Silakan surat kedua ayat 255. Saya Bib. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Iya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Allah. Itu ayat kursi yang biasa kita baca. Ketahuilah, syafaat itu nanti diizinkan oleh Allah. Tidak ada orang bisa memberi syafaat kecuali syafaat dari Allah. Mungkin Foya mengatakan, oh Ita itu teman saya, Habib teman saya. Tapi kalau ternyata nanti Foya di belakang saya, atau di depan saya dia mencaci maki, Allah tahu. Allah tidak izinkan? Tidak. Oleh karena itu jangan sekali-kali pernah Anda mencaci sahabat Anda. Sayang. Janganlah. Tadi kita sudah diberi contoh. Maka jagalah. Syafaat itu dari Allah. Memang Allah siapkan pemberi syafaat, penolong. Siapa itu? Namanya sahabat. Oleh karena itu Sayyidina Ali mengatakan, satu sahabat yang kita musuhi itu terlalu banyak. 1000 sahabat yang kita miliki terlalu sedikit. Harus sebanyak mungkin kita di dunia itu mencari sahabat. Bahkan saya mau tahu, Foya itu sifatnya kayak apa? Saya lihat teman duduknya Foya itu siapa? Rasulullah mengatakan, Al-Muslim kal mir'atul muslim. Seorang muslim itu, kalau kita mengetahui sifatnya, lihatlah teman duduknya siapa. Seperti cermin, kata Rasulullah. Jadi kalau Anda mau lihat diri Anda, lihatlah teman Anda. Sampai sebegitu sifat itu. Jadi antara kita nanti sifatnya, yang bisa melebihkan memberi syafaat kepada yang tidak. Yang tidak bisa mendapat syafaat dari yang lebih. Sehingga apa? Semua itu dicukupi atas izin Allah. Kita lihat lagi di dalam Al-Quran, surat 39, ayat 2. Silakan. Baca. Ya. Oke. Ayo dibaca. Iya ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Mari saudara, jangan kita berbuat, Allah tidak menerima. Saya mengaku saya sahabat sama Foya. Tapi di belakangnya saya tidak ikhlas. Saya menolong Foya hanya karena saya kepingin. Nanti kalau saya kebutuhan, Foya harus nolong saya. Jangan. Nggak boleh, itu pamrih namanya. Kalau Anda menolong sahabat Anda itu harus karena Allah. Mencintainya karena Allah. Ini yang benar. Dikatakan oleh Allah, siapa yang saling mencintai persahabatan, dua-duanya di surga. Orang bersama orang yang dia cintai. Dengan syarat itu harus ikhlas. Jangan saya bersahabat dengan Foya karena saya ada tujuan. Hilangkan dari sekarang. Perbaiki niat Anda. Jangan sampai nanti Anda sudah capek ngaku sahabat, tapi hilang sia-sia.
Ayolah, inilah ajaran-ajaran Allah. Oleh karena itu kita melihat di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 103. Silakan siapa yang mau baca surat 3 ayat 103. Saya read. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Ya. Janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan kamu. Iya. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Subhanallah. Kita ini asalnya dari mana? Maya dari mana? Ita dari mana? Foya dari mana? Kenal juga enggak. Kita dulu lain-lain, beda-beda. Mbak Nis ada di mana? Bayangkan Allah satukan kita. Bahkan Allah jadikan kita ini bersaudara. Kita bersaudara. Semua itu atas izin Allah. Kenapa kita tidak saling memuliakan? Kenapa kita masih saling caci maki? Hati-hati. Kemudian dalam surat 25 ayat 63. Surat 25 ayat 63. Siapa yang mau baca lainnya? Surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Orang-orang yang bodoh itu orang-orang yang mencaci maki kita. Kalau kamu ketemu teman yang sekarang mencaci maki kita, menghina kita, menggosipkan kita, bayangkan sudah berbuat yang nggak baik kan? Allah bilangin tetap kamu harus sapa mereka. Harus tetap disapa, apa kabar? Minimal ucapkan assalamualaikum. Jangan sampai Anda di Pondok Indah Mall, ketika Anda jalan, teman Anda ngasih tahu, maaf Mbak, jangan lihat ke jam 3 ya. Kenapa? Itu di situ ada musuhnya Mbak. Oh, ayo cari jalan lain. Malah menghindar, jangan. Malah justru ucapkan salam. Supaya jangan putus, walaupun dulu dia caci maki. Walaupun dia menggosipkan kita. Walaupun dia mencelakakan kita. Ini ajaran Islam yang benar. Bayangkan, apakah kita mau bantu manusia? Kita tanya dulu, KTP lu apa? Islam atau tidak? Rasulullah bayangkan, orang yang nyembah api, buta, lumpuh, mencaci maki sepanjang hari. Bagaimana tindakan Rasulullah? Allah yang ngajari, kalau kamu ketemu orang yang jelek, tadi dikatakan orang yang jelek, yang celaka, yang sudah mencelakakan kamu, tetap apa kabar, assalamualaikum, tetap disapa dan diberi salam. Salam itu doa, tetap didoakan. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aulia besar, dia memberi sedekah makan 3 bulan, ada 9 kota yang ada di Hadramut. Selama 3 bulan berturut-turut dia kasih. Makanannya, dagingnya, bahkan kayu bakarnya. Bahkan hewan peliharaannya dibantu oleh Habib Ali. Tapi apa yang terjadi? Dia dicaci maki. Bahkan suruh mau baca maulid dilarang oleh mereka. Dilarang. Yang larang ini orang-orang Islam, orang baik-baik. Iya.
Tapi apa dia marah? Tidak. Bahkan setiap malam apa yang dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia mendoakan semua yang berbuat tidak baik pada kita maupun yang baik. Didoakan, dimaafkan terlebih dahulu. Baru setelah itu Habib Ali minta maaf sama Allah. Setiap mau tidur. Aku diajarkan itu oleh ibuku sejak aku kecil. Sehingga dari kecil aku tidak pernah dengki dengan sahabat siapa saja. Walaupun dia yang mencelakakan aku. Kenapa kita tidak bisa berbuat demikian? Dulu kita di mana? Dulu dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Keadaan kita kayak apa? Sekarang kita bisa dikumpulin di Darussalam. Kita dijadikan saling sahabat untuk mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Siapa yang mengumpulkan kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa kalian nggak bersyukur tadi kata Allah? Kenapa kalian tidak bersyukur? Inilah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberkahan yang agung. Kalau sampai kalian itu bercerai-berai, penyebabnya apa? Setan. Setan itu telah mencelakakan aku. Hati-hati kita baca di Quran, banyak ayat. Oleh karena itu mari, setiap Anda mau tidur, cobalah angkat tangan Anda. Bangun tidur, sholat, doakan sahabat Anda. Siapa yang mendoakan sahabatnya? Malaikat turun di atas Allah. Dan malaikat pun akan mendoakan yang sama kepada dirimu. Apa nggak baik itu? Allah pun udah bilang, kalau kamu dicaci maki, balas dengan kebaikan. Kita suruh balas kebaikan, bukan suruh balas caci. Jangan, kalau ada teman kita yang nggak baik sama kita, otomatis nggak usah kita apa, nggak usah. Oh, saya mau ngadakan klarifikasi. Nggak usah klarifikasi, buat apa? Nanti Anda malah kecewa. Udah maafin aja. Dia sahabatku kok. Dia memberi syafaat kepadaku. Kalau dia cuma caci maki, kecil. Tapi yang saya dapatkan, dia akan memberi syafaat kepadaku. Ini yang lebih nikmat. Jangan akhirnya kita klarifikasi, akhirnya jadi permusuhan. Jangan, itu lebih celaka lagi. Tapi sengaja kita ingatkan teman kita. Oh, udah biar. Ya Allah, saya udah tahu kok. Ya namanya sahabat saya kayak apa sih? Inilah ajaran Islam yang benar. Inilah ajaran Islam yang diajarkan agar kita bersahabat dengan cara yang baik, yang mulia, sebagaimana Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bersahabatlah. Jadikan mulia. Pernah satu saat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang kaya konglomerat. Setiap bulan itu dia ngirim duit kepada ponakannya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Dia tulis, tulisan itu setiap bulan dia kirim uang. Kirim uang. Dan di antara mereka itu ada yang mencaci maki, ada yang memfitnah Sayyidina Abu Bakar. Udah dikasih duit, masih juga caci maki. Sayyidina Abu Bakar kesel. Ini apa sih? Udah dikasih duit bulanan, ternyata diselidiki. Siapa yang membuat fitnah? Ternyata masih juga orang dekatnya. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya bersumpah, sejak hari ini saya nggak akan kasih lagi duit. Apa jawaban? Langsung turun ayat. Boleh lihat Asbabun Nuzul. Sebab turunnya ayat surat 24 ayat 22. Ocha. Ya. Ayat 22, sayang. 22 ya, Mbak? Iya. Ayat surat ke-24. Ayat 22. Ayat 22. An-Nur. Kayaknya harus baca. Pasang Bismillahirrahmanirrahim. kacamata dia. Buka kacamata, kalau baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Allah. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Subhanallah. Apa kita nggak senang kalau kita maafin dia? Allah sudah ngampuni kita, Allah kasih syafaat sama kita. Jangan hiraukan itu, kata Allah. Hai Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nangis. Sayyidina Abu Bakar sujud minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Jangan, memang teman kita ini namanya manusia. Dia punya salah. Dia tidak sempurna, dia manusia. Kesalahan itu pasti. Jangan hiraukan dia. Peluklah dia, sayangi dia, muliakan dia, maafkan dia. Apa kamu tidak senang kalau Allah ngampuni dosa? Bayangin, dosa kita diampuni, dibersihkan Allah. Mau bayar berapa? Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk apa ini? Untuk contoh kita, kejadian dulu, sekarang, dan akan datang. Ini Quran itu fungsinya demikian. Jangan kita biasakan begini, janganlah. Ayo. Apa yang kita bisa berikan? Silakan. Saya udah bilang, kalau untuk Al-Barokah, mau apa? Mau pindah jam, mau pindah hari, mau pindah apa? Ayo, silakan. Tidak ada saya sesuatu pun. Karena ini ada kewajiban kita. Jangan mentang-mentang saya seorang guru, nggak bisa. Kalau mau hari ini, kalau nggak bisa ya sudah. Janganlah. Ayo kita baik hati di antara kita. Saling memuliakan. Bayangkan Allah ngasih saya. Kalaupun nanti saya kurang baik di akhirat. Saya punya sahabat-sahabat di Darussalam. Yang saya yakin nggak ragu-ragu. Akan menjadi syafaat. Kita mau bayar berapa di dunia? Seluruh harta kita serahkan buat teman kita. Itu masih kurang. Dibandingkan syafaat yang nanti akan kita dapatkan. Para hadirin, kalau kita bicarakan memang bukan perlu dua episode, 10 episode juga nggak selesai. Tetapi saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan, tidak hanya kita ceramahkan. Ayolah, carilah sahabat yang baik di dunia sebanyak mungkin. Jangan nanti Anda dicaci. Anda memberikan sesuatu tapi Anda dicaci, Anda akan berhenti pemberian Anda itu. Jangan. Ampunan dan kemuliaan syafaat Allah itu yang diberikan, itu justru lebih baik, lebih mulia. Sampai demikian dulu, sudah 1,5 jam. Silakan mau tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan, insya Allah saya akan mencoba menjawabnya. Atas izin Allah. Bib, kalau kita udah baik, udah berusaha dengan segala cara. Tapi kalau emang yang dianya nggak mau gimana, Bib? Masa kita harus paksa sampai kelenger? Kan kita juga serba salah, Bib. Mesti kita gimana, Beb? Bayangin. Iya, Mbak Nur. Kalau kita ikutin nafsu kita, rasanya kalau punya ulekan, kita ulek, Mbak. Bertepuk kalau sebelah kita punya tangan ulekan. gitu judulnya. Bayangin, udah kita baikin, udah kita apain, jelakain lagi. Gak mau itu ya gimana, Bib? Salah siapa dari Bib serba salah kalau gitu. Ya, memang Allah mengatakan, Mbak, di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut sifat yang baik. Sifat yang baik dan sifat yang sabar. Apakah semua orang punya? Nah, ini Allah sendiri nanya. Apakah aku berikan pada semua orang? Tidak. Jadi kalau Mbak Nur dicelakain, itu Mbak Nur tuh harus sabar. Dan sabar itu dari siapa? Dari Allah. Bukan dari Mbak Nur, bukan. Tapi kalau Allah mau celakakan Mbak Nur dikasih orangnya nggak sabar. Langsung Mbak Nur santlap, caci, maki, balas. Mbak Nur bisa kok. Sayyidina Abu Bakar tadi bisa.
dia mencaci kerabatnya. Iya, dia bisa caci maki, dia konglomerat kok. Tapi Allah ingetin, jangan. Ini ada di mana, Mbak? Ada di surat 41, Mbak. Tolong, Mbak. Surat 41, ayat 34-35. Surat 41 Al-Fusilat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Bayangin Allah sudah memberitahu dulu. Kebaikan dengan kejahatan itu beda, jauh. Udah kasih tahu, jadi Allah tuh tahu. Terus tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia tidak akan seperti teman yang setia. Iya. Akan menjadi teman yang baik kalau kita balasnya, Mbak Nur, dengan kebaikan. Kalau kita mau keras-kerasan, waduh, panas-panasan, habis. Memang repot, memang hadiahnya surga kok, Mbak. Terus ayat 35, Mbak. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Subhanallah. Memang, Mbak. Saya bisa ngomongnya, tapi belum tentu nanti dalam praktek. Tapi kalau ini kita tidak latih, perlu dilatih, Pak Nur. Terus. Dan itu nggak gampang. Allah bilang, tidak dianugerahkan, Anda bisa membalas kebaikan tetap. Walaupun Mbak Nur diapain, orangnya berbuat apa saja. Tapi Mbak Nur tetap diberikan sabar. Kecuali nanti Mbak Nur pasti mendapat keberuntungan yang besar. Bayangin keberuntungan besar itu apa? Surga, Mbak. Amin, ya Rabb. Memang sulit. Kalau mudah, Mbak, hadiahnya anduk, hadiahnya kipas angin. Ini Allah kasih hadiahnya surga, Mbak. Jadi memang perlu sabar ngadepin itu. Bayangin. Insya Allah, Mbak Nur. Kita memang mesti latihan. Kita sudah tahu ilmunya, kita latih. Itu menurut Imam Ghazali. Anda tahu ilmunya dulu. Kalau nggak dilatih, nggak bisa, Mbak. Harus pakai latihan. Nanti lama-lama Allah kasih yang hidayah. Kita dapat ilmu, kita latih, kita minta sama Allah petunjuk. Sehingga kita ini akan stabil istiqomah namanya. Amin. Insya Allah. Silakan Mbak Nis. Ya, kalau mau tanya, Bib, kalau misalnya dia tiap kali datang tuh minta terus gitu, Bib. Gimana ya, Bib ya? Ya sekali, 2 kali kita kasih lama-lama terus kayak tergantung itu menolaknya gimana, Bib ya? Iya. Kadang-kadang kalau Mbak Nis ngasihnya telat, marah dia. Ya kayak jadi kita kayak punya kewajiban gitu loh. Iya. Alhamdulillah, Mbak. Kita harus bersyukur, Mbak. Harus bersyukur. Kenapa? Pilih mana? Apakah Mbak Nis pengen jadi dia atau pengen jadi Mbak Nis yang ngasih? Na'udzubillah kita jadi dia kan? Iya. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai pemberi. Beruntung kalau ada pengemis itu datang ke tempat Mbak Nis, itu sebetulnya bukan dari pengemisnya. Aku Allah yang memberi petunjuk pengemis itu. Untuk siapa? Memberikan kemuliaan kepada orang yang diminta. Pengemisnya kesian. Bahkan Allah bisa ciptakan dari para malaikat-malaikatnya itu, wujudnya seperti pengemis. Bayangkan, peminta-minta itu kadang-kadang marah loh, Mbak. Apalagi kalau kita lagi puasa. Allahu Akbar. Seolah-olah dia tuh nantang. Ayo, mana duit gua? Bagi dong. Sampai kayak gitu, iya. Memang kita mesti sabar, Mbak. Bayangin kadang-kadang seolah-olah itu kewajiban buat kita. Ayo, mana duit lo? Masya Allah, kadang-kadang kita lagi buka puasa. Mereka bukan ngetuk lagi, gedor rumah. Kita lagi tidur. Dia nggak tahu waktu, Mbak. Dia gedor, siang-siang kita sambil tidur, ngerayap. Ditanyain ada apa? Saya mau minta jatah saya, bilang. Astagfirullahaladzim. Jadi seolah-olah kita yang utang sama dia. Kayak debt collector, Mbak. Saya pernah diuji gitu. Bayangin sudah capek, pulang ngajar dari pagi sampai siang, mau habis makan mau tidur sebentar.
Dan anehnya apa? Kenapa dia nggak sore atau dia pagi? Enggak. Bahkan sama pembantu bilang, Bapak lagi tidur, nanti setelah itu Anda tunggu aja ada kursi tempat duduk. Enggak mau. Pembantu nggak mau manggilin, dia gedor sendiri. Sampai saya pikir ada apa? Bayangin begitu saya lihat sampai saya terbengong. Hah? Tapi kalau kita langsung emosi, Mbak, kita ngikutin setan, celaka kita. Apalagi keluar kalimat, insya Allah. Oleh karena itu cepat-cepat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat Allah, ingat ayat-ayat Allah, Mbak. Nah, kemudian Anda berlindung sama Allah. Ya Allah, lindungi aku. Jangan sampai aku marah. Nah, itu caranya, Mbak. Tetap, Mbak, mereka itu harus diberi. Karena mereka datang itu atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki untuk menguji kita. Nah, kalau kita lulus, dinaikkan kita punya kedudukan. Apakah semua orang bisa, Mbak Nis? Enggak bisa. Wah, inilah kita mesti belajar, Mbak. Bayangin sahabat-sahabat itu ngadepin kayak gitu. Mereka memang teruji. Aja, Bib, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin, insya Allah. Kenapa, Mbak? Ya, kita tetap kasih aja gitu ya, Bib, ya. Walaupun... Oh iya, tetap, Mbak. Kalau Anda punya Rasulullah, kalau ada orang minta-minta, Anda punya, berikanlah sekemampuan. Kalau tidak punya, jangan Anda ngedumel. Kenapa kalau ngedumel? Kalau ngedumel celaka. Bahkan lebih baik Anda diem, itu lebih baik daripada Anda sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 263, Mbak. Siapa yang mau baca? Mbak Nur? Surat Al-Baqarah Ya. ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan memberikan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Tidak mungkin pengemis itu datang ke Mbak Nis, kecuali Mbak Nis sudah diberikan sama Allah rezeki lebih dulu. Baru Allah suruh pengemis itu datang. Jadi kalau didatangi pengemis, itu sebetulnya kita wajib. Kalau kita punya. Kecuali memang tidak ada, lebih baik minta maaf, diam. Daripada Anda mencaci maki. Jangan. Perkataan yang baik, maaf ya Allah. Insya Allah nanti kalau ada, pasti saya kasih. Saya minta maaf kebetulan lagi Mbak bawa. Itulah yang paling benar. Jangan sampai menyakiti. Insya Allah Mbak Nis kita semua bisa kuat. Sahabat juga gitu, Bib, ya. Yang sahabat yang setiap bulan. Oh iya, sahabat itu paling nggak mungkin, Mbak. Dia datang kepada orang lain, pasti kepada sahabatnya. Harusnya sahabat itu lebih, Mbak. Sebelum dia minta, tadi Allah kan bilang, carilah orang yang dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan buta, yang mereka itu tidak mau minta-minta. Kita suruh nyari, Mbak. Tanpa kita dengar, oh, Foya lagi kekurangan, oh, saya tahu Foya lagi kesulitan. Tanpa sepengetahuan siapapun Foyanya nggak minta, saya kirim. Itu yang paling benar. Jangan nunggu, sudah temannya sudah gelebek-gelebek, sudah kesulitan kemana-mana, malah kita dengarnya dari orang lain. Wah, itu celaka. Mbak Nis ada kewajiban tetangga. Oh, tetangga saya nggak minta kok, Bib. Walaupun nggak minta, Anda yang datang ke kelurahan. Anda datang ke RT RW. Cari daftar orang di kampung Mbak Nis, tetangga Mbak Nis, yang miskin. Ada kewajiban? Ada. Ada teman yang bilang, Bib, sulit, Bib. Saya bilang nggak sulit. Walaupun saya lagi sakit, saya di kursi dorongan, saya perintahkan ada tetangga ini teman yang ngaji sama saya. Saya panggil, saya minta tolong boleh? Boleh, kita kasih. Kamu ke kelurahan, ke RT, ke RW, kamu cari siapa anak yatim di sekitar kita ini. Dari RT 1 sampai RT 11. Kumpulin nama, alamat. Bisa, Mbak? Bisa. Kita nggak usah keluar dari rumah, bisa kok. Kalau kita mau. Sebab apa? Saya takut, Mbak.
Nanti di yaumul qiyamah saya akan ditanya. Bahkan Rasulullah bilang, apabila tetanggamu dalam keadaan miskin, sedangkan kamu beramal baik, dan kamu tidur malam dalam keadaan kenyang, seluruh amalmu tidak diterima Allah. Kalau tadi sahabat, tetangga, lebih lagi. Memang kita harus usaha, Mbak. Kita nggak boleh diam. Kita harus tahu sahabat kita yang dalam kesusahan apa. Jangan nunggu dia minta, jangan. Itu caranya. Ada lagi yang mau tanya, monggo. Riri. I love you, Riri. Cukup, Foya dengan nanya. Mbak Riri masih di mute, Mbak. Di mute, Riri, suaranya. Dibuka dulu, Mbak. Halimah. Sekarang kedengeran ya? Ya, kedengeran. Ya. Silakan Mbak Riri. Silakan dengaran saya. Bib, kalau Ya. kita itu Waalaikumsalam. bersaudara ya, Bib ya. Iya. Kemudian kita lebih tua daripada dia, dia lebih muda daripada kita. Terus kalau kelakuannya itu selalu menyakitkan kita dan kita tidak selalu dihargai sebagai kakaknya, misalnya gitu ya, Bib. Iya. Kira-kira seperti itu. Itu saya wajib memaafkan atau saya wajib menegur perlakuannya dia itu. Gitu gimana, Bib? Ya. Saya jawab pakai hadis Rasulullah, Mbak. Ya, Bib. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Tapi kalau yang muda nggak tahu, Mbak, Anda yang turun, karena Anda yang sayang, kan? Kalau Anda nggak turun, Anda nggak didatangi. Akhirnya Anda nggak datangi, kan? Jangan, itu salah. Kalau dia nggak datangi, kalau perlu Anda yang datang. Wah, gengsi, itu setan. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Lasi, Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu dia kalau masuk masjid, dilihat ada anak kecil-kecil, Mbak. Semua anak kecil itu diciumin tangannya. Kemudian murid-muridnya bilang, ya Habib ini orang tua. Harusnya yang mendatangi Habib itu mereka. Apa kata beliau? Kalian nggak tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah. Siapa tahu di antaranya tadi yang saya cium tadi, ada wali Allah, ada orang yang dicintai Allah. Berarti saya sudah mendapatkan faedah. Tapi kalau saya tidak begitu, saya nggak mendapat. Apa ruginya saya? Apakah kalau saya sudah mendatangi yang lebih muda, berarti saya rendah? Saya celaka? Enggak. Yang tua lebih sayang, Mbak. Jadi jangan sampai nanti yang muda itu lalai. Contoh Rasulullah. Ketika dia naik onta berjalan masuk kota Mekah. Ternyata di sana ada anak kecil-kecil, Mbak, sedang main. Para sahabat di depannya Rasulullah jalan. Tidak ada satupun yang menghiraukan mereka. Padahal mereka mengayunkan Assalamualaikum. Anak kecil itu. Mengucapkan salam. Halo, apa kabar? Apa kabar? Tapi semua sahabat diam. Lewat. Begitu Rasulullah datang, Rasulullah turun. Lihat anak kecil tadi itu. Yang menyambut mereka. Rasulullah turun dari ontanya. Kemudian Rasulullah menghampiri mereka. Kemudian apa kata Rasulullah? Ayo, siapa yang mau aku goncengkan? Masya Allah, Mbak. Rasulullah akhirnya duduk di 4 ontanya, semuanya pada duduk. Saking banyaknya, sampai mereka itu apa? Di atas punggungnya Rasulullah. Anak kecil, diajak salaman dulu oleh Rasulullah. Setelah diajak salaman, ditawarkan, ayo siapa yang mau jalan bersama aku? Kemudian anak kecil itu mengatakan, alangkah indahnya kalau perbuatan seperti ini bukan hanya engkau, tetapi para sahabatmu. Ayolah, jangan kita nunggu mereka yang sadar. Yang nggak sadar kita ingetin. Karena kita sayang sama mereka. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban. Kita yang turun, Pak. Jangan Anda nunggu karena Anda merasa lebih tua.
Memang seharusnya demikian. Tetapi kalau kita ngadepin orang yang tidak baik, kita harus menyambung silaturahmi. Gitu kira-kira Mbak Riri. Ya. Ada lagi. Memang nggak gampang, ya. Tetapi kita harus mencoba. Bahkan Allah yang bilang, jadikanlah Rasulullah itu teladan. Contoh bagaimana dia terhadap anak kecil, padahal dia lebih tua, Rasul lagi. Tapi berhenti, diciumin tangannya, dipeluk, kemudian disuruh naik ontanya. Allahu Akbar. Ada lagi? Para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, sudah jam 5.45, 1 menit lagi adzan maghrib. Kita tutup dengan doa, Foya. Kita tutup doa, Foya. Ya, Bib. Ya. Ya, Bib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami telah membaca ayat Qur'an-Mu. Kami telah membaca hadis-hadis Nabi-Mu. Tetapi kami sulit, ya Allah. Oleh karena itu berikanlah taufik kepada kami. Untuk kami memudahkan sebagaimana Engkau yang memudahkan mereka untuk melaksanakannya. Maka mudahkan juga kami. Ya Allah, berkatilah kami. Rahmatilah kami. Muliakan kami, ya Allah. Angkat derajat kami. Tanpa Kau beri petunjuk, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami, baik yang hadir apapun yang berhalangan. Ya Allah, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Hilangkan penyakit kami, penyakit badan maupun penyakit hati. Wabil khusus penyakit corona yang sedang merebah ini, ya Allah. Mudah-mudahan Kau hilangkan dari muka bumi ini. Agar kami selamat dan kami dapat bersilaturahmi kembali. Ya Allah, berkatilah kami, muliakanlah kami, anak-anak kami, yang menitipkan doa kepada kami. Mudah-mudahan Kau kabulkan semua hajat kami. Hajat dunia dan akhirat kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyan ya sholih ala mana wa habibina ali, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jangan Kau tolak doa kami. Kalau Kau tolak, kepada siapa lagi kami harus memohon? Wa sallallahu ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Kabul insyaallah. Amin. Sampai ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Salam buat para suami. Salam buat para orang tua.